Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 19A dan 19D. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita masuk pertemuan yang ke-14, kita bicara mengenai merancang fasilitas fisik. Ya. Jadi pertemuan KW yang ke-14 ini merupakan pertemuan kita yang terakhir sebelum kita final semester kewirausahaan. Baiklah adik-adik grup MI 19A dan 19D, kita mulai saja perkuliahan kali ini dengan topik merancang fasilitas fisik, melengkapi fasilitas fisik. Nah, kita lihat yang pertama, merancang fasilitas fisik. Adik-adik dalam merancang sebuah fasilitas fisik sebaiknya mempertimbangkan persyaratan fungsional dan tata letak fasilitas fisik yang ada di perusahaan. Seperti apa? Yang pertama, persyaratan fungsional ya. Persyaratan fungsional ini meliputi keamanan kenyamanan dan keindahan. Nah, 3 persyaratan fungsional ini harus memenuhi ya. Persyaratan keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Yang kedua, rancangan bangunan. Nah, apa yang perlu diketahui dalam rancangan bangunan ini adalah perhatian pada lalu lintas konsumennya nanti, kelak ya. Nah, itu pada rancangan bangunan. Yang ketiga, bagaimana dengan rancangan pabrik ya? Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu pemilihan ruangan produksi ya. Harus dipilih lokasi yang cukup strategis ya. Kemudian pengelompokan mesin ya untuk mempermudah bagaimana proses produksi itu dilakukan. Itulah untuk rancangan pabrik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai rancangan toko penyalur ya. Nah, dalam rancangan toko penyalur ini dapat kita pilih nanti beberapa pola sebagai berikut. Yang pertama, ada rancangan toko penyalur itu berupa pola jaringan atau grid pattern ya. Maksudnya adalah pola blok yang memberikan pembukaan barang dagangan dan memudahkan pengamanan dan kebersihan ya. Memberikan pembukaan barang dagangan ya dan memudahkan pengamanan dan kebersihan. Yang kedua, pola aliran bebas ya, free flow pattern, yaitu pola yang memberikan visualisasi barang dan kebebasan bagi konsumen atau pengunjung ya. Itu yang dimaksud dengan free flow pattern. Yang ketiga, pola swalayan ya. Sering kita sebut nanti dengan self service layout. Nah, maksudnya pola swalayan ini adalah pola pemberian akses langsung pada barang dagangan. Nah, seperti yang kita lihat di swalayan ya. Jadi itu dikatakan pola pemberian akses langsung pada barang dagangan kepada konsumen ya. Nah, selanjutnya topik bahasan kita yang kedua adalah melengkapi fasilitas fisik. Nah, langkah terakhir dalam mengatur fasilitas fisik ya adalah dalam pembelian atau penyewaan perlengkapan dan peralatan. Nah, jenis perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan tentu tergantung pada lingkup bisnisnya. Nah, contohnya satu, peralatan pabrik ya. Peralatan pabrik ini terdiri dari peralatan umum dan peralatan khusus ya. Peralatan umum ini berupa mesin yang memiliki berbagai fungsi dalam proses produksi ya. Sebaiknya mesin-mesin tersebut diletakkan di lokasi yang strategis atau di pusat aktivitas di seluruh bidang yang ada ya. Nah, itulah peralatan umum ya dalam peralatan pabrik. Yang kedua dari peralatan pabrik ini adalah peralatan khusus. Berupa apa itu? Mesin yang didesain khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi khusus dalam proses produksi. Sebaiknya diletakkan di tempat yang tidak mengganggu peralatan umum ya. Jadi dalam peralatan pabrik nanti kita kenal ada peralatan umum dan peralatan khusus ya. Nah, itulah yang kita lihat di peralatan pabrik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan peralatan di toko pengecer ya, peralatan toko penyalur atau pengecer. Pengecer atau pedagang berskala kecil membutuhkan rak atau counter
untuk memajang barang dagangannya, jelas ya. Rak penyimpanan, betul. Papan untuk meletakkan barang dagangan. Kaca, bangku bagi konsumen atau pengunjung pelanggan ya. Kemudian kereta dorong, cash register, dan barang atau item lainnya untuk memudahkan penjualan. Nah, itu yang kita lihat fasilitas peralatan toko pengecer ya. Perlengkapan peralatan toko pengecer. Yang ketiga, peralatan kantor ya. Peralatan kantor ini nanti bisa kita bedakan. Yang pertama itu yang sifatnya permanen ya. Contohnya seperti penempatan lemari, kursi, meja dan lain-lain. Itu sebaiknya ditempatkan di tempat yang relatif permanen ya. Nah, yang kedua, peralatan kantor ini berkaitan dengan teknologi ya. Seperti apa itu? Yang pertama, mesin faksimil, fotokopi, telepon, komputer dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan ini sebaiknya ditempatkan pada pusat atau center sehingga dapat melakukan penghematan waktu dan gerak ya. Dapat dihemat itu. Jadi tidak boros, tidak terlalu capek ya. Sehingga bisa dilakukan penghematan waktu dan pergerakan. Nah, sampai di sini adik-adik ya, pertemuan kita dalam KWU yang ke-14. Topiknya juga cukup singkat ya, hanya melengkapi fasilitas fisik ya dan merancang fasilitas fisik. Nah, mungkin nanti dari pertemuan ini akan ada nanti satu soal ya, kita lihat nanti dalam final semester KWU. Nah, Abang berharap adik-adik tetap semangat ya. Sebelum ini kita akhiri, nanti coba nanti adik-adik pelajari kembali ya pertemuan KWU yang ke-14 ini sebelum menjawab post test ya. Ada 3 post test di situ sudah disajikan. Yang pertama, uraikan 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah fasilitas fisik. Nah, yang kedua, uraikan 3 pola rancangan toko penyalur. Yang ketiga, uraikan apa yang kamu ketahui tentang peralatan pabrik, peralatan toko penyalur, dan peralatan kantor. Nah, cukup 3 soal post test tadi juga sudah kita bahas. Nah, Abang berharap karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir di mata kuliah KWU yang KWU kewirausahaan ini, Abang berpesan supaya adik-adik tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi final semester pada akhir bulan Juni ini ya. Jadi bahan final semester kita juga nanti dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan yang ke-14. Akhir kata, Abang mengucapkan selamat belajar ya. Tetaplah semangat ya dan jangan lupa berdoa. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.